Pemirsa TVMG, bertemu lagi dengan saya Gia Putri. Saat ini saya sedang berada di hutan pinus, menunggu salah satu figur inspiratif di Indonesia. Beliau adalah Bapak Roni Lukito, yang berhasil membawa Eiger, perusahaan yang didirikannya, merajai pasar Indonesia di bidang apparel outdoor. Tentunya banyak hal menarik yang akan kita bahas tentang tips sukses, ekspansi beliau ke depan, dan juga tentang sisi personality beliau. Penasaran kan? Simak obrolan saya dengan Bapak Roni Lukito. Pak, gimana Pak? Tadi perjalanan ke sini Pak? Luar biasa. Luar Capek? biasa. Lumayan, tadi sedikit agak tersesat dengan Ibu Eli tadi. Bersyukur. Oke, mari Pak kita. Ya. Pak, saya dengar gitu ya Pak, kalau misalnya hampir 10 juta pohon yang ada di sini, itu Bapak yang menanam ya Pak? Tepatnya mungkin nggak 10 juta ya. Kira-kira 7 tahun yang lalu, saya beserta teman-teman di komunitas menanam hutan sekitar sini. Waktu itu memang ada beberapa lahan di sini yang memang kebetulan itu lahan yang saya sudah beli dalam keadaan gundul. Kita berinisiasi nasihat dari teman-teman semua untuk mencoba menghutankan kembali dan menghijaukan kembali seperti dahulu kala. Kurang lebihnya kalau nggak salah ya 80.000 pohon. 80.000 pohon. Baik Pak. Seluas kurang lebih 20 hektar. Pak, kita ke situ ya Pak. Oke, sambil lihat-lihat pohon ya Pak ya. Ya. Luar biasa nih hari ini. Apa yang tadi Bapak ceritakan berarti menunjukkan bahwa Bapak itu sangat peduli sama lingkungan ya Pak. Apa karena hal tersebut juga yang melatar belakangi Bapak untuk mendirikan Eiger Pak? Iya, memang sejak saya remaja memang saya sudah senang ke alam bebas. Bergaul dengan teman-teman yang memang suka juga ke alam bebas. Teman-teman saya dari Wanadri, dari Taruna Hiking Club. Nah, karena kecintaan saya terhadap alam, ya akhirnya ya Tuhan mungkin menggerakkan saya untuk berbuat sesuatu. Ya. Pak, Eiger itu kan udah bertahan hingga saat ini ya Pak. Bahkan ada tips suksesnya nggak? Atau bisa diceritakan juga nggak Pak? Kisah-kisah perjuangan Bapak dalam membesarkan Eiger Pak? Iya, memang membangun brand itu butuh proses dan butuh waktu ya. Tidak mudah. Eiger juga tanpa terasa sekarang sudah hampir 25 tahun untuk mengembangkan brand Eiger itu. Jadi proses demi proses, tahap demi tahap memang kita lalui. Tahapan-tahapan yang kita lalui itu adalah tahapan-tahapan yang sebetulnya natural. Nah, saya bersyukur teman-teman kita, tim juga, ya, karena kita nggak bisa kerja sendiri, selalu fokus terhadap product development. Karena barang yang digunakan adalah barang sensitif. Barang yang digunakan untuk berkegiatan di alam bebas. Jadi produk-produk itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus penuh perhitungan secara teknis, material, dan sebagainya. Jadi kita selalu concern terhadap kualitas. Jadi tahun demi tahun, waktu demi waktu kita selalu continuous improvement. Kira-kira gambaran kita seperti itu dan selalu kita menguji produk itu tersebut. Kita ada tim IS dan tim IS tersebut timnya selalu menguji setiap produk-produk baru yang akan dikeluarkan, khususnya produk-produk teknikal, itu selalu diuji terlebih dahulu. Diuji terlebih dahulu, akhirnya ketahuan, tahu apa kekurangannya. Dari situlah akhirnya kita perbaiki lagi, uji lagi, akhirnya keluarlah produk-produk yang layak untuk digunakan oleh para konsumen. Jadi mutu adalah harga mati ya Pak? Tepat sekali. Jadi mutu itu buat kita sudah menjadi apa ya, nggak bisa ditawar lagi deh. Mutu itu harga mati. Tagline kita juga pernah kita sampaikan, mutu atau mati, gitu. Betul. Yeah. Pak, kita kayaknya sambil duduk-duduk ya Pak, boleh, ya, biar boleh. lebih santai gitu ya Pak. Boleh. Mari Pak. Makasih. Iya.
Pak, tentu menjalankan sebuah bisnis itu pasti ada suka dan dukanya ya Pak ya. Dan pasti pernah mengalami hal yang benar-benar, bahkan Bapak pernah mengalami kejadian yang hampir meruntuhkan bisnis Bapak ya Pak. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Dan apa nilai kehidupan yang Bapak dapat dari peristiwa tersebut Pak? Iya, 1998 itu kita mengalami sebuah kebangkrutan ya, atau bankrupt perusahaan kami. Karena sebetulnya bisnis industri core bisnis kita bagus. Waktu itu saya mencoba diversifikasi masuk ke properti. Masuk ke propertinya nggak masalah, hanya waktu itu saya terlalu over ekspansif. Tanpa melakukan studi kelayakan yang lebih bagus dan perhitungan yang baik. Dan pada akhirnya dengan kondisi krisis moneter juga saat itu, akhirnya saya tidak bisa jualan dan akhirnya keuangan industri kita juga terseret. Itu 1998. Itu sebuah pembelajaran buat saya dalam hidup saya sangat penting sekali. Di situ saya menyadari, akhirnya saya bertobat. Menyadari di mana kekurangan kesalahan saya, akhirnya saya mencoba memohon kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk, saya bilang Tuhan, saya minta kesempatan satu kali saja. Karena orang tahu saya juga aktif di gereja. Saya juga tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Dan juga tentunya keluarga. Karena ibu saya menasihati saya, orang tua saya, papa saya selalu mengajarkan bahwa hutang itu harus dibayar. Kita tidak boleh meninggalkan hutang. Jadi saya sangat concern sekali untuk kejadian hal tersebut. Nah, pembelajaran apa yang bisa saya dapatkan dari kejadian itu? Yang pertama tuh, kita jadi orang nggak boleh sombong. Karena pada saat kita ada di posisi itu, disitulah sebenarnya awal kejatuhan. Dan saya mengalami itu. Kedua, pembelajaran yang saya dapatkan juga dari kejadian itu, segala sesuatu itu harus dikonfirmasikan, didoakan terlebih dahulu, dipertimbangkan terlebih dahulu, tentunya kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada tim, kepada manajemen, sehingga apa yang kita putuskan itu betul-betul sudah firm, sudah mantap dan bulat. Kira-kira seperti itu. Pelajaran berharganya itu ya Pak? Sangat amat, Gia. Aduh, itu nyusahin banget. Buat saya is okay, itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai pemimpin, sebagai laki-laki, saya harus menerimanya itu sebagai tanggung jawab. Tapi dampaknya tuh nggak baik kepada keluarga, kepada manajemen, kepada supplier, kepada relasi. Itu dampaknya sangat buruk sekali. Membutuhkan berapa lama Pak untuk kembali kokoh lagi, tough lagi itu Pak? Waktu itu kembali akhirnya saya berpikir saya harus melakukan sesuatu. Akhirnya saya kembali back to basic. Kembali kepada core bisnis saya, yaitu mengembangkan industri tas. Di situ saya konsentrasi lagi, saya down to earth lagi, saya jadi salesman lagi. Organisasi saya rampingkan, saya juga banyak ada yang ditinggalkan juga oleh profesional, is okay, itu wajar. Akhirnya saya fokus kembali seperti awal lagi, saya jadi salesman lagi, saya rampingkan, saya berusaha sebaik mungkin, bekerja keras, efisiensi dan melakukan banyak terobosan-terobosan. Bersyukur ya Tuhan mendengar doa saya dan semua relasi, supplier, pelanggan juga mendukung kita lagi. Dan akhirnya bangkit kembali. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Waktu itu kita selesaikan semua hutang-hutang ke bank, kita bereskan dengan baik, ke supplier, ya ke pihak ketiga, semua saya selesaikan dengan gentle, dengan baik. Dan tidak ada yang tidak dibayar. Jadi semua kita bayar dengan kurun waktu 4 tahun,
bersyukur selesai. Puasa saya lakukan waktu itu, maksudnya puasa nggak belanja. Ya, selama 4 tahun tuh saya nggak berani belanja apa-apa. Pakai yang ada, mobil juga adalah mobil sebetulnya sitaan lah tanda kutip di bank. Akhirnya saya berusaha mau rumah juga saya kontrak, saya tahu diri. Saya fokus untuk memenuhi tanggung jawab saya. Karena itu doa saya dan Tuhan sudah membuka jalan, saya harus menjalankan. Saya harus taat apa yang sudah Tuhan bukakan jalan. Dan bersyukur semuanya lunas. Dan bangkit kembali sampai hari ini. Giat, luar biasa. Ada apa saja sih Pak di Eiger itu? Iya. Semenjak saya aktif kembali 2015, saya kembali aktif menjadi CEO. Saya coba merampingkan. Saya coba merampingkan beberapa kategori, dulu ada 5 kategori. Akhirnya saya rampingkan menjadi 3 kategori. 3 kategori itu adalah kategori utama itu kategori mountaineering. Yang itu adalah core business utamanya. Yang kegiatan di alam terbuka, trekking, hiking, camping, expedition dan seterusnya. Dan saya coba buat melihat perkembangan tren, karena kegiatan outdoor itu menjadi lifestyle. Setelah dari lifestyle dari sport bergeser ke kegiatan outdoor. Itu kita baca sudah lama. Akhirnya saya membuat kategori lifestyle. Kita kasih nama 1989 karena itulah hari berdirinya Eiger ada, lahir 1989. Dan satu kategori juga yang kita lirik sangat punya potensi bagus, itu kategori riding. Jadi orang di Indonesia kan pengguna motor tuh puluhan juta. Jadi pasti orang butuh tas, pasti orang butuh jaket, rompi, sepatu dan sebagainya, kacamata dan seterusnya, buff dan sebagainya, dan kita memenuhi itu. Jadi kita ada 3 kategori utama. Ya. Kalau misalnya ini ekspansi bisnis nanti ke depannya akan seperti apa Pak Eiger, Pak? Iya, melihat potensi pasar Indonesia yang begitu hebat, saya 4 tahun terakhir ini fokus dulu di pasar lokal. Karena Indonesia itu sangat potensial, jumlah penduduknya besar, demografis, geografisnya juga luas. Saya hitung Indonesia itu luar biasa. Kenapa nggak kita fokus dulu di Indonesia? Jadi akhirnya putuskan untuk 5 tahun pertama, sampai tahun 2020 kita fokus untuk pasar Indonesia. Dan kita merencanakan pengembangan yang terpenting karena geografis kita tuh negara kepulauan. Jadi kita membuka banyak channel distribusi dulu. Channel distribusi. Itu menjadi penting dan itu sudah kita lakukan secara konsisten. Tiap tahun kita membuka 40 toko, 40 outlet, 87 outlet tahun 2017 dan tahun ini rencananya 45 dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Karena tanpa kita membuat jaringan distribusi akan sulit nanti konsumen juga untuk belanja kemana. Betul. Ya walaupun online, ya sekarang online juga lagi marak, itu juga kita lakukan. Itu bagian dari strategi bisnis kita. Tapi juga offline juga tetap di Indonesia menjadi penting. Benar. Kira-kira seperti itu dan rencana berikutnya tahun 2021-2022 kita sudah masuk ke internasional. Kira-kira begitu dan tahun ini kita akan mempersiapkan untuk membuka jaringan outlet. Saya sempat jalan-jalan ke store Eiger ya Pak, yang di Jalan Sumatera. Itu udah ada yang buat wanita berhijab juga ya Pak ya? Betul sekali. Itu mungkin untuk pengembangan bisnis dari Eiger juga ya Pak, strategi? Betul sekali. Karena hijab series itu Eiger harus masuk. Karena pengguna Eigerian di Indonesia, pengguna Eiger itu hasil pendataan kita tuh 75% itu pria, 25% itu wanita. Dan pelanggan Eiger itu mayoritas berhijab. Dan selalu kita based on customer oriented. Banyak masukan-masukan melalui komunitas, melalui hasil FGD kita. Sudah sangat sering orang mengharapkan Eiger itu buat hijab series. Itu sudah kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Tapi 1 tahun terakhir ini sangat gencar sekali.
Akhirnya kita memutuskan untuk membuat konsep hijab series yang cocok buat tropical. Bapak juga ini ya Pak, memiliki kepedulian terhadap karyawan. Misalnya kayak jam tertentu ada kayak senam untuk peregangan. Terus bahkan di mana di pabriknya itu kayak ada ruang untuk menyusui. Terus kalau yang sakit ada dokter pula ya Pak ya. Betul sekali. Itu jadi benar-benar ya Pak, kesejahteraan karyawan juga Bapak ini ya Pak. Iya. Karena saya men-treat perusahaan itu seperti men-treat kita seperti di keluarga, seperti kita di rumah. Jadi mereka itulah bagian dari keluarga Eiger, keluarga besar Eiger. Ya, kalau kita di rumah aja sangat concern terhadap anak kita kalau sakit, kalau apa, kenapa kalau di perusahaan tidak gitu loh. Jadi saya memutuskan mereka adalah bagian dari keluarga. Jadi kita juga harus concern memperhatikan hal-hal yang penting gitu. Satu, masalah kesehatan ya, apalagi wanita ya, pada saat dia sedang menyusui, jadi bayi itu bisa dibawa ke pabrik, ke kantor, boleh. Kita udah siapkan ruangannya, bahkan kita siapkan susternya. Ya. Jadi nggak kepikiran ya Pak? Iya. Benar. Kita concern terhadap hal-hal yang seperti itu. Ini pertanyaan terakhir Pak, legacy yang akan Bapak berikan kepada bangsa dan negara ini Pak? Ya. Adakah legacy gitu Pak? Legacy yang akan saya buat bangsa kita ini adalah membuat bangsa kita ini bangga. Bangga. Pride ya. Ya. Apa yang kita bisa membuat bangsa ini bangga? Baik untuk rakyat Indonesia dan untuk orang juga, bangsa lain melihat kita. Ya kita harus jadi bintang. Kita harus berkarya. Jadi bintang. Jadi bintang. Menjadi yang terbaik, bukan di Indonesia saja, tapi terbaik juga di dunia. Karena Eiger akan menjadi terbaik di dunia untuk di outdoor product, itu target saya tahun 2022. 2022 dengan segmen Tropical Adventure. Tropical Adventure, itu. Kedua, karya-karya yang saya buat tadi, Eiger Adventureland, Eigerland, membangun desa yang madani. Ya. Rumah sakit, rumah sehat. Ya itu mungkin legacy saya. Mungkin itu buat saya cukup gitu loh. Itulah kemampuan saya. Mudah-mudahan itu bisa jadi legacy buat bangsa kita, buat keluarga saya, dan mungkin juga menginspirasi mungkin juga buat generasi-generasi muda yang akan datang. Baik Pak. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu untuk sama-sama wawancara ya Pak. Terima kasih, sama-sama Gia. Thank you. Sekian pemirsa TV OMG, wawancara saya dengan Pak Roni Lukito. Sangat banyak hal menarik yang beliau bagikan kepada kita semuanya ya, dan semoga ini bisa memberikan inspirasi buat semuanya. Keren sekali. Terima kasih Pak. Sama-sama Gia.